itu ini kami memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Syifa Salsabila, Najwa Laila, saya sendiri Najwa Nurmia, dan Sirial Azhar Lutfia. Materi pertama yaitu latar belakang akan dibacakan oleh Najwa. Oke, latar belakang yang kelompok kami ambil ialah sosial media telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 11% dari tahun sebelumnya. Media sosial digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan sehari-hari, bisnis, dan politik. Di aspek politik, para tokoh dan kader politik juga menggunakannya untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pemerintah juga menggunakan sosial media untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan media sosial yang semakin maju membuat kita sadar akan pengaruhnya dalam era teknologi, termasuk juga dalam menyebarkan berita bohong dan hoax yang bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan, dibutuhkan pemahaman dari diri sendiri dan upaya pemerintah harus menerapkan strategi komunikasi yang efektif, transparansi, partisipasi publik, dan kredibilitas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sirial. Jadi, kelompok kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan individu terhadap lembaga negara. Yang kedua adalah bagaimana para selebritis atau tokoh publik di media sosial dalam membentuk opini individu tentang lembaga negara. Tujuannya juga kami mengambil 2. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan individu terhadap lembaga negara. Yang kedua ada untuk memahami peran tokoh publik di media sosial dalam membentuk opini individu terhadap lembaga negara. Nah, yang pertama ini akan dibacakan oleh Najwa Laila. Oke, yang pertama kami akan membahas pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan individu terhadap lembaga negara. Keberadaan media sosial telah mengubah cara pemerintahan dan birokrasi bekerja, khususnya di kalangan generasi muda di Indonesia. Media sosial memungkinkan jurnalisme, kampanye politik, dan aktivisme digital dilakukan dengan mudah. Pengguna dapat membentuk komunitas berdasarkan pandangan politik yang sama atau memperluas diskusi dengan kelompok yang berbeda. Namun, media sosial juga menyebabkan filter bubble dan polarisasi opini publik. Sebuah studi oleh Negeri Agro tahun 2022 menyatakan bahwa persepsi negatif yang disebarkan melalui media sosial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa Salsabila. Terima kasih. Influencer adalah individu yang menjadi aktivis, berdampak, berpikiran, dan merupakan trendsetter bagi para pengikutnya. Serta dapat dianggap pemimpin opini dalam media sosial dengan pihak tertentu, seperti kecantikan, makanan, fashion, dan lainnya. Influencer yang aktif di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dengan cepat. Opini yang disampaikan, baik mendukung, kritis, atau netral, bisa mempengaruhi persepsi publik secara jangka panjang. Pengulangan opini dari influencer dapat menguatkan kepercayaan publik atau sebaliknya, meningkatkan skeptisisme terhadap lembaga negara. Oke, kesimpulannya adalah keberadaan media sosial saat ini mengubah perspektif lembaga negara dengan muncul istilah politik digital, membuat masyarakat dapat berpolitik kapanpun dan dimanapun dengan hanya genggam tangan. Penggunaan media sosial juga dapat membentuk komunitas yang dapat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selain itu, lembaga negara juga dapat memainkan peran melalui penggunaan media sosial, sehingga perlu diperhatikan dalam penggunaan media sosial agar tidak terjadi hal yang merugikan seperti penyebaran berita palsu, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan platform yang mempengaruhi tingkat kepercayaan tersebut. Saran akan dibacakan oleh Sirial. Jadi saran yang bisa kami berikan adalah 1. Penggunaan media sosial politik sebaiknya meningkatkan literasi agar tidak mudah percaya dengan opini dan informasi, dan dalam penggunaan media sosial diharapkan dapat dikelola dengan lebih efektif agar menghindari praktik yang merugikan. Selanjutnya adalah opini yang diberikan influencer sangat mempengaruhi pemikiran pengikutnya. Penulis kami mengharapkan kepada influencer untuk menggunakan kalimat yang bijak saat sedang mengomentari atau mengeluarkan pendapat. Karena sekali saja influencer menyampaikan opini, maka pesan tersebut akan tersebar luas. Ini data pustaka dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi siapapun yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan yang ingin bertanya, saya silakan. 1, 2, 3. Oke, Diwa. Oke, baik. Di sini kan tadi kalian mention harapan untuk pada influencer menggunakan kalimat yang bijak saat sedang mengomentari dan mengeluarkan pendapat. Bagaimana dengan influencer yang tidak melakukan hal tersebut, yang keterbalikan hal itu, yang malah mengolok-olok kayak gitu? Apa sih yang dapat kita, bagaimana sikap kita? Oke, ini menjawab dari pertanyaan Diwa. Menurut saya, tanggapan yang bisa diambil adalah dengan tetap fokus pada konteks yang dikritik. Lalu kita tetap menilai secara objektif dan menghargai pendapat apapun, karena bisa jadi kritik yang dilakukan
melakukannya dengan cara seperti itu merupakan bentuk kekecewaan yang ia ambil dari lembaga negara tersebut. Namun tetap harus diperhatikan dalam konteks penyampaian kritik, kita harus menyampaikannya secara bijak dan baik agar lebih tersampai makna yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, saya hitung lagi ya, dari 1, 2, 3. Sekali. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, nama saya Fitri Selamat Marjuan. Saya ingin bertanya mengenai apa sih contoh konkret dan atau studi kasus yang influencer yang menghasut opini publik itu untuk menurunkan kepercayaan kepada lembaga pemerintahan. Oke, sudah 3. Terima kasih. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Najwa Nilai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saya tadi. Contohnya adalah studi kasus dari influencer jadi kemudian terhadap media sosialnya adalah tayangan yang berjudul Kenapa Cemawa yang Berani Ngomong, Jakarta Sudah Gawat Darurat Anies Baswedan. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh jadi kemudian tersebut sudah menjadi wajar. Ia katakan mengenai pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial. Dapat dilihat saat adanya kesepakatan tentang pemantauan orang dalam serta ketetapan dari pemerintah mengenai penyebaran COVID-19 dan disampaikan pada narasumber tersebut. Oke, udah jelas. Makasih ya. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan yang bisa kami ambil.